Pikiran Bang Alek hanya terpaku pada satu hal, Bu, yaitu keselamatan, gagah, dan mendapatkan bantuan dari penduduk. Hingga akhirnya pada hari keempat, kondisi Iqbal sudah semakin melemah. Hingga akhirnya Iqbal harus menghembuskan napas terakhir. Di hari pertama insiden terjadi, Bang Alek terperosok ke dalam sebuah lubang yang begitu dalam hingga membuatnya pingsan. Tapi ketika dia sadar, dia mendapatkan Iqbal sudah ada di sebelahnya. Namun dengan kacamata yang digunakan Iqbal itu pecah. Iqbal ini menggunakan kacamata, Bu, yang menopang penglihatannya yang tidak baik. Dan sayangnya kacamata yang digunakan Iqbal ini pecahannya itu menancap ke sekitar mata. Bang Alek masih ingat ketika dia harus mengambil atau mencabut pecahan-pecahan kaca yang menancap di sekitar mata Iqbal. Dengan segala keharuan dan tangisan, Bang Alek mencabuti kaca-kaca itu. Efeknya setelah itu, Iqbal jelas mengalami gangguan penglihatan. Gagah yang masih berada di atas akhirnya menarik mereka dengan bersusah payah berkali-kali walaupun akhirnya berhasil. Perjalanan di hari kedua di hutan tersebut, mereka merasakan seperti mendapatkan teror dari jin-jin penunggu di sana. Puntung rokok yang pernah dibuang Alek ketika mereka melakukan perjalanan ditemukan Alek beberapa kali di tempat yang sama. Bang Alek akhirnya memerintahkan kedua sahabatnya untuk berhenti dan beristirahat dulu dan tidur untuk menyudahi perjalanan mereka hari itu. Ketiganya membuat bivak sederhana dan tidur dengan beralaskan jaket serta jas hujan mereka saja. Malam harinya ketika Bang Alek buang air kecil, dia melihat cahaya di atas gunung dari rumah penduduk. Saat itulah Bang Alek mendapatkan sebuah ide, bahwa perjalanan mereka itu akan menyusuri sungai yang jelas nantinya akan mengarahkan mereka kepada pemukiman penduduk. Besoknya, masuk ke hari ketiga, Bang Alek menceritakan idenya itu kepada kedua sahabatnya. Dan jelas saja kedua sahabatnya menerima ide tersebut sebagai ide yang baik. Mulailah mereka menyusuri aliran sungai. Dan yang pada akhirnya Bang Alek mengetahui bahwa nama sungai tersebut adalah Sungai Lemberang. Di saat mereka menyusuri Sungai Lemberang, terjadilah insiden. Iqbal tanpa kacamatanya jelas membuatnya susah untuk mencari tapakan-tapakan jalan terbaik. Hingga dia menginjak sebuah batu besar yang sangat licin, Bu. Lalu dia tergelincir. Sayangnya lagi, gelincirnya Iqbal tidak jauh adalah sebuah jurang. Iqbal pun terguling ke jurang tersebut. Bang Alek dan Gagah histeris. Mereka berusaha memanggil-manggil nama Iqbal namun tidak ada jawaban dari Iqbal. Segala cara akhirnya Bang Alex dan Gagah lakukan untuk mencapai titik di mana Iqbal terjatuh. Namun akhirnya mereka berhasil menuju tempat titik Iqbal terjatuh. Iqbal pingsan. Akhirnya mereka membawanya ke sebuah tempat yang aman, Indo. Setelah Iqbal tersadar, tubuhnya sangat memprihatinkan. Selain luka-luka yang dia alami saat terjatuh tadi di jurang maupun sisa luka yang ada di puncak pada saat itu, Iqbal mengalami patah tulang di kaki dan tangannya dan entah di mana lagi. Yang jelas Iqbal sangat merasa kesakitan. Disinilah terjadi dilema, Bu. Mereka harus tetap menyusuri sungai agar menemukan rumah penduduk. Namun dengan kondisi Iqbal seperti itu ya jelas tidak mungkin. Pilihannya antara Bang Alek dan Gagah harus pergi sendiri menyusuri sungai dan meminta bantuan kepada penduduk. Suka tidak suka, mau tidak mau, Gagahlah yang berangkat mencari bantuan. Namun Gagah pesimis katanya. Kalau dia bisa mencapai pemukiman penduduk dan mencari bantuan. Karena jelas dia tidak punya pengalaman survival sama sekali di dalam hidupnya. Disinilah Gagah menuntut kebersamaan persahabatan mereka, Bu. Gagah meminta mereka untuk tetap di sana bersama katanya. Sampai orang menemukan mereka. Ataupun jika tidak orang menemukan mereka, mereka bersama-sama mati. Bang Alek tidak setuju.
Mereka harus tetap hidup, apapun yang harus mereka lakukan. Bilapun pada akhirnya mereka mati, paling tidak mereka sudah berusaha. Dengan sangat terpaksa dan sikap yang masih pesimis, Gaga akhirnya mau mencari bantuan. Namun dengan satu syarat. Semisal Gaga tidak selamat katanya, Gaga meminta Bang Alek untuk tetap di titik di mana dia sedang menunggu Iqbal. Gaga bersumpah bila dia tidak selamat menemukan penduduk, maka dia tetap akan kembali ke titik tersebut mendatangi kedua sahabatnya. Serem itu. Tidak ada pilihan. Alek walaupun tidak setuju, harus mengiyakan sebagai kamuflasenya. Motifnya agar Gaga cepat berangkat mencari bantuan. Maka berangkatlah Gaga menyusuri sungai. Bang Alex masih ingat ketika Iqbal berbicara dan berkata bila dia meminta Bang Alex untuk menguburkan sepatunya ke sebuah tempat yang sangat difavoritkan oleh Iqbal, yaitu Gunung Sumbing. Pikiran Bang Alek hanya terpaku pada satu hal, yaitu keselamatan Gaga dan mendapatkan bantuan dari penduduk. Hingga akhirnya pada hari keempat, kondisi Iqbal sudah semakin melemah. Hingga akhirnya Iqbal harus menghembuskan napas terakhir. Di samping Bang Alek, di samping orang yang menjadi idola Iqbal, walaupun dia adalah sahabatnya sendiri. Sementara Gaga masih belum kembali. Entah Gaga dalam taraf yang masih hidup atau sudah mati. Tidak ada alasan Bang Alek harus hidup. Bang Alek kemudian mengeluarkan isi-isi dari ransel mereka dan membuat jejak-jejak pada sekitar Iqbal. Hal itu dilakukan kalau tim rescue mencari mereka melalui udara. Kemudian Alek meninggalkan Iqbal hanya dengan menggunakan pakaian yang dia gunakan saja. Bang Alek kemudian melanjutkan menelusuri sungai itu, yang namun pada akhirnya terbelah menjadi 2 jurang. Disinilah Bang Alex menjadi patah semangat. Kemudian dia duduk di salah satu batu besar memikirkan bagaimana cara dia turun dari salah satu jurang tersebut. Kemudian Bang Alek menunduk dan ajaibnya ketika dia menengadahkan kepalanya, dia sudah berada duduk di bawah jurang tersebut di sebuah batu besar. Batu terusan dari sungai Ninger. Tapi fokus Alek lebih kepada pemukiman penduduk, Kemudian dia berencana untuk meneruskan penelusuran sungai. Tiba-tiba Bang Alek mendengarkan suara teriakan seseorang. Dan suara itu adalah suaranya si Gaga. Bang Alek kemudian meneriaki Gaga dan menyuruh Gaga untuk terus berteriak agar Bang Alek bisa mencapai tempatnya si Gaga. Dan akhirnya Bang Alek mengetahui bahwa posisi Gaga masih berada di atas lembah jurang, sementara Bang Alek berada di bawahnya. Alex menyuruh Gaga untuk merambat turun ke bawah. Namun karena Gaga takut, maka Gaga tidak ingin melakukan apa yang disuruh Alek. Gaga hanya bertanya, di mana Iqbal? Bang Alek kemudian mengatakan bila Iqbal sudah mati. Gaga masih terus menanyakan Iqbal, mengapa Bang Alek meninggalkan Iqbal? Hingga akhirnya malam pun turun. Suasana menjadi gelap. Bang Alek harus menyisakan tenaga untuk terus menyusuri sungai pada esok harinya. Dan mereka akhirnya tidak terdengar suara kembali. Mereka tertidur. Pagi harinya Bang Alek bangun, kemudian meneriaki si Gaga agar tetap berada di tempatnya. Bang Alek akan berusaha menuju tempatnya Gaga. Namun teriakan Bang Alek tidak terespon oleh Gaga. Kemudian Bang Alek berpikir positif. Bila Gaga itu ngambek dengan turun ke lembah pada malam hari diam-diam, kemudian meninggalkan Alek. Maka Alek berusaha untuk menyusul Gaga menyusuri sungai tersebut. Singkat cerita, akhirnya Alek menemukan seorang ibu yang berada di desa Limpak Tepus. Alex kemudian menanyakan kepada ibu tersebut di manakah rumah kepala dusun. Si ibu menunjukkannya, kemudian Alex dengan segera menuju ke rumah kepala dusun. Setelah bertemu dengan kepala dusun, Alek menceritakan segalanya. Namun sayangnya, kepala dusun justru memarahi Alek. Entah apa yang ada di pikiran kepala dusun. Kepala dusun hanya mengizinkan Alek untuk rehat pada malam hari itu. Dan besokannya mereka mengantarkan Alek ke kelurahan katanya. Alex tidak bisa berbicara apa-apa. Besoknya Alex memang diantar ke kelurahan, Namun disinilah plot twist. Ternyata kepala dusun baru mengetahui dari pihak kelurahan bila 3 orang termasuk Alex sedang dalam pencarian tim rescue. Dan dilalanya kejadiannya itu sudah 14 hari yang lalu. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa mereka baru melewati waktu
ditutup di hutan itu selama 5 hari. Setelah dilakukan konfirmasi dengan tim SAR pusat, pencarian Gaga dan Iqbal pun dilakukan. Bang Alex sendiri tidak dilibatkan dalam pencarian tersebut karena dia harus memulihkan kondisinya. Dia hanya mengarahkan saja, yang pada akhirnya justru dengan arahannya ini Iqbal ditemukan. Namun sayangnya laporan tim SAR hanya mengatakan mereka menemukan titik di mana Iqbal ada atau berada dengan atribut-atribut jejak-jejak yang ditinggalkan Bang Alex. Hal yang tidak masuk akal. Sisa jejak-jejak yang ditinggalkan Bang Alex termasuk CD yang digunakan oleh Iqbal ditemukan di titik tersebut namun tidak dengan tubuh Iqbal. Berbagai macam asumsi pun muncul dari sana, Bu. Baik dari tim SAR, pihak kepolisian maupun dari pihak forensik. Selain dari itu, di lokasi yang sama, Alex menerima laporan bila tim rescue menemukan sebuah ransel berwarna merah yang jelas itu digunakan oleh Gaga ketika melakukan pencarian bantuan ke penduduk. Letak dari ransel tersebut tidak jauh dari lokasinya Iqbal. Kemungkinan memang Gaga ini kembali menuju titik di mana Iqbal berada. Satu hal yang harus Bang Alex ceritakan yang tidak dipublis oleh media manapun. Bang Alex menuliskan kisahnya itu di halaman Facebooknya sekitar tahun 2015. Bang Alex mengatakan bila pada suatu hari saat melakukan pencarian dari tim rescue, yang pada saat itu Bang Alex bersama komandan mereka mendapatkan informasi terupdate mengenai posisi Iqbal dan Gaga. Melalui HP, mereka mendapatkan informasi bila tim yang berada di hutan pada saat itu melihat sosok yang tingginya 2 meter dengan rambut-rambut hitamnya yang tumbuh di sana. Sejak saat itu, sosok Iqbal dan Gaga menjadi buah bibir dari para pendaki Gunung Slamet, Bu. Bang Alex sering mendapatkan laporan dari pendaki lain yang mengatakan bila mereka bertemu dengan sosok misterius yang ciri-cirinya ternyata mirip dengan Iqbal dan Gaga. Sosok mereka justru tidak jahat. Mereka sering menunjukkan arah bagi yang tersesat. Bagi mereka yang tiba-tiba diserang oleh kabut tebal dan mengalami disorientasi jalan, Iqbal maupun Gaga menjadi penunjuk buat mereka secara misterius. Alex juga telah memenuhi janjinya kepada Iqbal untuk mengubur sepatunya di Gunung Sumbing, salah satu gunung yang menjadi favoritnya Iqbal. Walau Alex sendiri tidak memenuhi janji dari Gaga untuk mati bersama. Selamat jalan Iqbal Latif dan Gaga pribadi. Semoga amal ibadah kalian diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan tempat yang terbaik. Nah, Bu, demikian kisah dari 3 sahabat yang melakukan pendakian di Gunung Slamet. Masih ada video lain yang mau saya bagi ke kalian, jadi jangan lupa untuk klik subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan bila ada video terbaru. Like bila kalian suka dan dislike bila tidak suka. Share bila video ini bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, terima kasih dan bye-bye.